Hello Gelapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Nasamiranga. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Nagarjuna dan Asika Ranganat. Film ini berkisah tentang pemuda yatim piatu yang menjadi pelindung desa. Pemuda ini kemudian ditakdirkan untuk tidak menikah karena sebuah tragedi di masa lalu. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Tahun 1963, ada seorang anak laki-laki yatim piatu yang kelaparan. Dia meminta makan di rumah seorang janda beranak satu. Janda itu merasa iba kepada bocil yang satu ini. Dia kemudian menjadikannya sebagai anak angkat. Nama bocil ini adalah Krishna. Krishna kemudian berteman baik dengan adik angkatnya yang bernama Anji. Krishna menjadi dewa pelindung bagi Anji dimanapun dia berada. Setahun berlalu dan ibu angkat Krishna pada akhirnya meninggal dunia. Ketika prosesi pemakaman, Krishna dan adiknya diusir oleh tuan tanah karena rumah tersebut belum dibayar sewanya. Ketika Krishna diusir dari rumah itu, datanglah kepala desa bernama Farma. Dan Farma memiliki hati yang baik. Melihat penderitaan Krishna, Farma bersedia membayar biaya kontrakan rumah tersebut. Dia bahkan mengundang Krishna dan adiknya untuk makan malam di rumah mereka. Tetapi sayang, anak tuan Farma tidak pernah menyukai Krishna dan Anji. Suatu hari Krishna melihat tuan Farma diserang oleh sekelompok warga desa tetangga. Mereka ingin membunuh Farma. Krishna mengambil pistol yang tergeletak di dalam mobil dan mulai menembak para warga. Alhasil warga kabur dan tuan Farma akhirnya diselamatkan. Sejak kejadian itu, Tuan Farma kemudian mengangkat Krishna menjadi putranya. 15 tahun kemudian, Krishna dewasa menjadi pelindung bagi desanya. Dia begitu kuat dan ditakuti oleh semua orang. Meskipun demikian, desa di mana Krishna tinggal ini punya musuh bebuyutan dengan desa tetangga. Sering terjadi cekcok di antara mereka, dan bahkan polisi pun tidak berani untuk mengamankannya. Untuk kehidupan pribadinya, hingga saat ini, Krishna belum juga menikah. Sementara adiknya Anji justru menikah terlebih dahulu dengan wanita yang bernama Mangga. Dalam keputusasaannya sebagai seorang jomblo sejati, Krishna pada akhirnya menemukan seorang wanita pujaan hati yang bernama Paralaksmi. Gadis itu baru saja selesai kuliah di kota dan sekarang dia kembali ke desanya. Paralaksmi sebenarnya adalah teman lama Krishna. Nostalgia masa kecil dipadukan dengan kecantikan Laksmi saat ini membuat Krishna terpesona. Pada awalnya, Laksmi tidak begitu tertarik dengan pemuda ini, karena sekilas Krishna terlihat seperti sombong dan angkuh. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Krishna terus berusaha mendekati Laksmi dan perlahan, mereka mulai saling jatuh cinta. Krishna siap melamar Laksmi. Dia membawa wanita idamannya itu ke rumah ayah angkatnya. Setibanya di sana, Krishna terkejut melihat sejumlah orang berkumpul di ruang tamu. Ternyata, hari itu, ayah Laksmi datang menemui Tuan Farma. Dia ingin menjodohkan putrinya dengan anak Farma yang bernama Dasu. Saat ini Dasu tidak ada di tempat itu, karena dia sedang berada di Dubai. Krishna kemudian mengatakan kepada ayah angkatnya bahwa dia dan Laksmi saling jatuh cinta. Mereka akan segera menikah. Ayah Krishna tidak keberatan jika Krishna menikahi Laksmi, karena menurutnya, Krishna ataupun Dasu, kedua-duanya adalah putranya. Siapapun dari mereka bisa menikahi Laksmi. Yang penting suami Laksmi nanti bisa bertanggung jawab dan mencintai Laksmi dengan sepenuh hati. Krishna merasa senang dengan keputusan ayah angkatnya. Tetapi, ayah Laksmi justru tidak setuju. Dia tidak ingin putrinya menikahi pemuda desa yang tidak jelas asal-usul orang tuanya. Karena Krishna adalah anak yatim piatu. Laksmi tidak suka dipaksakan oleh ayahnya untuk menikahi Dasu. Dia ingin keluar dari rumah itu dan kawin lari bersama Krishna. Ayah Laksmi berusaha menghentikan putrinya ini. Dia mengancam akan melakukan aksi bundir jika Laksmi berani keluar dari rumahnya dan menikahi Krishna.
Awalnya, ayah Laksmi hanya bermaksud menggertak. Tetapi, nasib berkata lain. Ketika Laksmi melangkah keluar, ayahnya justru terpeleset dari kursi tua, sehingga dirinya benar-benar terjerat gantungan tali yang dia buat. Akibat insiden itu, ayah Laksmi akhirnya meninggal dunia. Kematian ayahnya membuat Laksmi dihantui oleh perasaan bersalah. Ia kemudian memutuskan untuk tidak akan menikah dengan Krishna. Dasu akhirnya pulang dari Dubai. Dia bertemu dengan teman lamanya. Dasu mengetahui jika wanita pujaan hatinya dinikahi oleh teman lamanya ini. Dia tidak terima dan Dasu membunuh pria itu. Setelah membunuh temannya, Dasu pulang ke rumah. Di sana dia mengutarakan niatnya untuk menikahi para Laksmi. Ayah Dasu tentu saja tidak setuju, karena Laksmi sudah dipinang oleh Krishna. Tidak terima dengan ucapan ayahnya, Dasu mengambil pisau dapur dan bersiap membunuh ayah kandungnya itu. Tetapi, dia dihentikan oleh abang dan juga pamannya. Dasu ini agak psikopat, dia tidak bisa dihentikan. Tetapi, setelah puas dibujuk oleh abangnya, Dasu akhirnya mengalah. Tidak lama kemudian, Dasu masuk ke rumah para Laksmi dan mulai mengintip wanita itu. Laksmi terkejut ketika mengetahui jika Dasu ada di dalam rumahnya. Dia memintanya keluar, tetapi Dasu tidak mau. Dasu justru membelai gadis itu dengan penuh nafsu dan bersumpah jika suatu hari nanti Laksmi harus menjadi miliknya. Setelah itu, Dasu keluar dari rumah Laksmi. Laksmi tidak terima dilecehkan oleh Dasu. Dia kemudian mengejar pemuda itu dan menamparnya. Dasu terbakar amarahnya. Dia mencoba memukul Laksmi. Tetapi, di saat bersamaan, Anji muncul di tempat itu. Anji kemudian mengejar Dasu. Tanpa ia sadari, Dasu ternyata memancing Anji agar datang di komplotannya. Di sana, Anji harus bertarung dengan beberapa preman, anak buah Dasu. Karena dikeroyok, Anji akhirnya kalah. Istri Anji datang di TKP. Dia berusaha menyelamatkan suaminya, tetapi dia juga dipukul oleh Dasu. Kebetulan di tempat itu sedang ada pesta dan Krishna juga ada di sana. Mendengar keributan itu, Krishna segera menolong Anji. Seketika, seorang penjahat melempar Krishna menggunakan besi panas. Dan benda itu justru digunakan Krishna untuk menyalakan rokoknya. Krishna mampu mengalahkan mereka semua dengan begitu mudah. Dia terlalu tangguh bagi Dasu dan teman-temannya. Krishna berkesempatan membunuh Dasu, tetapi dia memilih mengampuninya dengan alasan jika Dasu adalah adik angkatnya. Sejak kejadian itu, Dasu semakin menjadi-jadi. Dia bersama dengan abang dan juga pamannya mengirim mayat tiruan ke rumah Anji. Dia sengaja ingin mengancam keluarga Anji dan Krishna karena mereka berani ikut campur urusan Dasu. Selain itu, Dasu juga tidak suka jika Krishna harus menikah dengan Laksmi. Di wilayah itu terdapat 2 desa dan masing-masing dari mereka saling bermusuhan. Suatu hari, desa Krishna kembali berselisih dengan desa yang dikuasai oleh Tuan Verababu. Verababu melarang warga desa Krishna melintasi wilayah mereka. 2 desa ini memang sudah saling bermusuhan sejak turun-temurun. Polisi mencoba turun tangan untuk melerai, tetapi gagal karena 2 desa ini dihuni oleh banyak preman. Kebetulan, warga desa Krishna harus melintasi wilayah desa Tuan Verababu agar bisa melaksanakan ritual keagamaan. Supaya acara tersebut lancar, Krishna diminta Tuan Verababu agar mencium kakinya demi desa dan juga para warga. Krishna siap melakukan itu. Dia bergerak maju untuk berlutut dan mencium kaki Tuan Verababu. Tetapi, seorang preman muncul. Preman ini mengatakan kepada tuannya bahwa putri Verababu dibawa kabur oleh Baskar, teman Krishna. Verababu tentu saja marah. Dia segera kabur dari tempat itu untuk mencari putrinya. Tetapi, putri Tuan Verababu sudah menghilang bersama kekasih hatinya Baskar. Verababu gagal menemukan putrinya. Dia marah dan membakar foto anaknya sendiri. Tidak lama kemudian, Verababu didatangi oleh Dasu. Dasu menawarkan kerjasama agar mereka bisa membunuh Krishna, Anji, dan juga Baskar. Hari itu Anji belanja pakaian untuk anak dan juga istrinya. Dia ditemani oleh sahabatnya Baskar. Setelah membeli pakaian, mereka nonton bioskop. Di sana, Anji dan Baskar diserang oleh anak buah Babu. Baskar tidak bisa berkelahi. Dia terpaksa membiarkan Anji bertarung sendirian menghadapi beberapa penjahat. Anji meminta Baskar agar memanggil Krishna karena dia mulai terdesak.
Anji melarikan diri dari bioskop itu. Dia terkepung, tetapi dia terus dikejar hingga keluar gedung. Di sana, kembali terjadi pertarungan dahsyat satu lawan banyak. Anji pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Dasu. Pemuda itu mengambil golok dan bersiap menikam Anji. Tetapi, dia kemudian teringat akan masa lalunya. Ternyata, Dasu pernah diselamatkan oleh Anji ketika warga desa menyerang ayahnya. Setelah mengingat semua itu, Dasu mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Anji. Perkataan Dasu membuat Anji merasa lega. Untuk beberapa saat, nyawanya masih selamat. Tetapi, pada akhirnya, Anji sadar jika Dasu adalah seorang psikopat. Dia kembali tertawa. Ternyata Dasu sengaja mempermainkan Anji. Dia pura-pura mengampuni nyawa Anji. Padahal dia sangat tidak sabaran untuk menghabisi pemuda itu. Setelahnya, Dasu menikam Anji tanpa belas kasihan. Krishna datang setelah mendapatkan informasi dari Bhaskar. Sayangnya Krishna datang terlambat karena Anji sudah terkapar dalam keadaan sekarat. Sementara Dasu dan komplotannya, mereka sudah beranjak pergi dari tempat itu. Dalam keadaan kritis, Anji menitipkan pakaian istri dan anaknya kepada Krishna. Dia menyampaikan pesan terakhirnya agar Krishna menikah dengan para Laksmi, karena jika tidak, maka Dasu akan merusak hidup wanita itu. Krishna berusaha menyelamatkan Anji. Dia membawanya ke rumah sakit menggunakan kendaraan. Tetapi adik angkatnya itu tewas dalam perjalanan. Krishna menyerahkan pakaian pembelian Anji kepada istrinya. Tidak lama kemudian, rombongan lain datang membawa mayat Anji. Di saat itulah, tangisan Mangga pecah meratapi kematian suaminya. Warga mulai memadati rumah Anji. Seketika, Tuan Parma datang juga ke tempat itu. Namun, Krishna memintanya untuk pergi, karena Krishna kecewa dengan Tuan Parma. Hal ini disebabkan karena pembunuh Anji adalah anak kandung Tuan Parma. Krishna bahkan memendam dendam untuk membunuh Dasu. Darah harus dibayar dengan darah. Setelah itu, Anji kemudian dimakamkan. Para Laksmi mengetahui kematian Anji. Dia merasa sedih karena Anji pernah menolong dirinya ketika dia dilecehkan oleh Dasu. Laksmi kemudian melepas sumpahnya di hadapan foto sang ayah. Dulu, Laksmi pernah berjanji tidak akan menikah dengan Krishna demi ayahnya. Tetapi sekarang, dia justru ingin melanggar sumpah itu. Selain karena cinta, Laksmi juga merasa aman dari incaran Dasu jika dia bersama dengan Krishna. Laksmi kemudian membawa golok dan menyerahkannya kepada Krishna. Dia meminta pria itu agar balas dendam untuk Anji. Jika Dasu tewas di tangan Krishna, maka Laksmi bersedia menikah dengan pemuda itu. Setelah menemui Krishna, Laksmi justru ke kantor polisi. Dia memberikan sejumlah uang suap dan meminta polisi agar tidak ikut campur dalam urusan Krishna. Karena Laksmi tahu jika Krishna akan membunuh Dasu dan komplotannya. Krishna datang menemui Dasu. Di sana, dia mulai membantai mereka satu persatu. Krishna terlalu tangguh bagi mereka semua. Dia tidak terkalahkan. Di saat itulah, penjahat mulai bertindak curang. Mereka menangkap istri Anji dan juga Bhaskar. Krishna panik. Hal ini membuat konsentrasinya terganggu. Beberapa penjahat mulai melempar wajah Krishna menggunakan abu warna-warni. Kebetulan, saat itu sedang diadakan festival. Mata Krishna terkena debu dan dia tidak bisa melihat. Setelah itu, para penjahat mengambil kesempatan emas agar menghajar Krishna. Pemuda itu terhuyung-huyung dan mulai limbung. Namun, Krishna tetap memberikan perlawanan. Dia masih bisa melempar beberapa penjahat yang membuat tenda beratap daun roboh. Hal ini menguntungkan Krishna karena semua musuh yang menyerang menginjak daun tersebut sehingga Krishna bisa mendengarnya. Karena ketika mata Krishna tidak bisa melihat, dia mengandalkan kekuatan pendengaran. Sekarang, Krishna berada di atas angin. Gerakan musuh terdengar dan terbaca dengan sempurna. Dasu ternyata sangat cerdik. Dia mengambil kalung sapi dan mulai mengacaukan pendengaran Krishna. Sekarang, Krishna yang terdesak. Dia dipukul berulang kali. Krishna pada akhirnya sekarat dan nyawanya dalam bahaya. Dasu siap membunuh Krishna. Di saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Berkat kekuatan Dewa Siwa, seekor sapi mendadak menjadi gila dan menanduk sejumlah kendi yang ada di sana. Kendi berisi air itu pecah dan airnya mengalir deras ke arah Krishna. Berkat air tersebut, Krishna bisa membersihkan wajahnya dan sekarang dia bisa melihat musuh-musuhnya. Setelah itu, Krishna dengan begitu mudah menghajar semua para penjahat tadi.
Krishna berhasil melumpuhkan Dasu. Dia siap membunuh pemuda itu. Tetapi, Krishna sadar jika Dasu adalah adik angkatnya. Krishna kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengampuni pemuda itu. Mendengar ucapan Krishna, Dasu tampak senang. Dia tidak sadar jika ternyata Krishna berbohong. Karena pemuda ini sengaja ingin membunuh Dasu dan membalaskan apa yang telah Dasu lakukan kepada Anji. Ayah Dasu merasa sedih karena Krishna membunuh putra kandungnya. Krishna kemudian mendatangi dan memeluk ayah angkatnya itu. Krishna mengaku membunuh Dasu karena Dasu telah membunuh adik Krishna. Jadi sekarang mereka impas. Ketika Krishna memeluk ayahnya itu, dia justru ditikam. Ketika Krishna ditikam, warga desa marah. Mereka tidak terima pemuda pelindung desa mereka dihabisi oleh Tuan Farma. Warga desa ingin menghabisi pria tua tersebut. Tetapi Krishna melarang warga dengan berkata, "Siapapun yang berani melukai ayahku, dia harus melangkahi mayatku terlebih dahulu." Ucapan Krishna membuat warga desa ketakutan. Mereka tidak berani membunuh Tuan Farma. Krishna kemudian meminta ayahnya masuk ke dalam rumah supaya dia bisa terbebaskan dari amukan warga. Setelah itu Krishna sekarat. Dia menunggu detik-detik terakhir hidupnya. Di saat itulah Laksmi muncul. Dia menghampiri kekasih hatinya. Laksmi meyakinkan Krishna bahwa pemuda itu pasti bisa bertahan. Dan benar saja, ternyata Krishna punya 9 nyawa. Dia tidak tewas hanya dengan 3 tikaman pisau di dadanya. Berkat kekuatan cinta dari Laksmi, Krishna akhirnya bisa terselamatkan. Krishna kemudian menikah dengan kekasih hatinya Laksmi. Mereka dikaruniai seorang putra dan Krishna menamai anaknya dengan sebutan Anji. Dan film pun berakhir.